Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Juanda Pratama dengan NIM D1C125070. Saya dari kelas R002 akan menyampaikan hasil dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri dari Ibu Yarnisa. Baiklah, langsung saja masuk ke soal nomor 1. Bahan organik yang masuk ke dalam air dapat terurai melalui dua cara, yaitu aerobik dan anaerobik. Jelaskan hal berikut. Yang pertama, perbedaan proses dan kondisi yang diperlakukan pada masing-masing jalur degradasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari masing-masing proses tersebut. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas badan air dan kehidupan organisme di dalamnya. Langsung saja masuk ke dalam jawabannya. Poin pertama, perbedaan proses dan kondisi yang diperlakukan secara aerobik dan anaerobik, yaitu dari proses penguraiannya. Aerobik, proses penguraiannya berbahan organik yang memerlukan oksigen atau O2 dengan bantuan dari bakteri aerob. Sedangkan anaerobik, proses penguraiannya berbahan organik tanpa memerlukan oksigen atau O2 dengan bantuan dari bakteri anaerob. Poin kedua, produk yang dihasilkan dari masing-masing proses tersebut. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan aerobik yaitu antara lain karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, serta senyawa stabil seperti nitrat dan sulfat. Produk anaerobik antara lain yaitu gas metana atau CH4, gas hidrogen sulfida atau H2S, dan amonia atau NH3. Poin ketiga, dampaknya yang ditimbulkan aerobik yaitu menurunkan kadar oksigen terlarut jika limbah terlalu banyak, namun produknya aman bagi lingkungan. Dan dampak yang ditimbulkan anaerobik yaitu menyebabkan oksigen terlarut habis, air menjadi hitam, dan mengeluarkan bau busuk. Baiklah, masuk ke soal nomor 2. Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur baku mutu kualitas air. Jelaskan hal-hal berikut secara lengkap dan mendalam. Yang pertama, perbedaan antara baku mutu air bersih, baku mutu air minum, dan baku mutu badan air dari segi peruntukan dan penggunaannya. Poin yang kedua, berikan contoh minimal 3 parameter yang memiliki nilai batas berbeda di antara regulasi tersebut beserta alasan perbedaannya. Poin ketiga, mengapa instalasi pengolahan air atau IPA standar seringkali tidak mampu menghilangkan beberapa parameter pencemar seperti fosfat, merkuri, dan amonium. Langsung saja masuk ke dalam jawabannya. Perbedaan peruntukan dan penggunaannya yaitu: pertama, baku mutu air bersih ditujukan untuk keperluan domestik sehari-hari seperti mandi, cuci baju, dan lain-lain, tetapi tidak untuk langsung diminum. Poin kedua, baku mutu air minum memiliki standar kesehatan paling ketat karena ditujukan untuk langsung dikonsumsi atau diminum oleh manusia. Yang ketiga, baku mutu badan air yaitu standar untuk menjaga kualitas sumber air alami seperti sungai dan air danau berdasarkan klasifikasi ekosistem dan pemanfaatannya, yaitu dalam bidang pertanian, perikanan, serta rekreasi. Masuk ke poin berikutnya, yaitu 3 contoh parameter berbeda, batas dan alasannya. Yang pertama, bakteri coliform atau E. coli pada air minum harus 0/100 ml demi mencegah penyakit pencernaan. Sedangkan pada air bersih batasnya lebih longgar lagi. Yang kedua, timbal atau Pb. Batas pada air minum sangat rendah atau sangat ketat karena bersifat racun akumulatif bagi manusia. Sementara di badan air batasnya disesuaikan agar tidak mematikan biota. Yang ketiga, POD atau COD. Hanya diatur ketat pada badan air untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem akuatik agar tidak kehabisan oksigen. Baiklah, masuk ke jawaban poin berikutnya. Mengapa IPA standar tidak mampu menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium? Jawabannya yaitu instalasi pengolahan air atau IPA standar umumnya hanya menggunakan metode fisik kimia. Dasarnya yaitu koagulasi, sedimentasi, filtrasi, dan kolonisasi. Fosfat dan amonium adalah nutrien terlarut yang membutuhkan pengolahan biologis khusus atau pestipasi kimia lanjut. Merkuri adalah logam berat terlarut yang memerlukan teknologi adsorpsi tingkat lanjut seperti karbon aktif, perluan ion, atau membran reverse osmosis atau RO untuk bisa disisihkan sepenuhnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Di sini ada data hasil uji laboratorium sampel air di sungai kawasan industri.
Berikut tabel hasil dari penelitian tersebut. Parameternya yaitu ada pH, warna, bau, BOD, COD, DO, timbal, sianida, dan kaliformnya berapa. Dan hasil uji dari pH yaitu 5,0. Hasil uji dari warna yaitu hitam pekat. Hasil uji dari bau itu sangat menyengat. Hasil uji dari BOD yaitu 1,50 mg per liter. Hasil dari uji parameter COD yaitu 400 mg per liter. Hasil dari uji parameter DO yaitu 0,8 mg per liter. Hasil uji dari parameter timbal atau PB yaitu 0,09 mg per liter. Hasil uji dari parameter sianida atau CN yaitu 0,12 mg per liter. Kaliformnya yang sudah diuji yaitu sangat tinggi. Satuannya yaitu per 100 ml. Berdasarkan data tadi, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan jelaskan minimal 5 pencemaran yang terlihat dari data di atas. Uraikan mengapa setiap parameter tersebut menunjukkan kondisi perairan yang tercemar. Yang B, jelaskan minimal 4 dampak yang akan ditimbulkan dari kondisi sungai tersebut terhadap aspek berikut, yaitu kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut, kehidupan biota air seperti ikan dan organisme lainnya, serta kondisi estetika lingkungan serta sekitar sungai. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam jawabannya, yaitu yang poin pertama, 5 indikasi pencemaran dari data yang diperoleh. Yang pertama itu dari pH sebanyak 5,0. Dari sini, air terlalu asam dan kondisi normal biasanya 6,5 sampai 8,5, mengindikasikan adanya kontaminasi limbah asam industri. Yang kedua itu dari warna, hitam pekat dan bau menyengat, menandakan air telah mengalami pembusukan anaerobik yang parah akibat limbah. Yang ketiga, BOD, yaitu sebanyak 150 mg per liter dan COD-nya 400 mg per liter. Ini sudah sangat tinggi, menunjukkan kandungan zat organik poluten yang sangat luar biasa tinggi, jauh melampaui ambang batas aman air alami. Yang keempat itu DO, sebanyak 0,8 mg per liter, yang dimana kadar oksigen terlarut hampir habis, biasanya lebih dari 4 mg per liter, menandakan kondisinya sehat. Ini bisa terjadi karena terkuras habis oleh mikroba pengurai limbah. Yang kelima yaitu adanya timbal sebanyak 0,0 mg per liter dan sianida sebanyak 0,12 mg per liter, yaitu keberadaan zat kimia beracun, dan logam berat ini sangat berbahaya karena bersifat toksik akut bagi makhluk hidup. Yang poin B yaitu 4 dampak kondisi sungai. Bagi kesehatan masyarakat, ini sangat berisiko tinggi keracunan logam berat, penyakit kulit, dan infeksi pencernaan massal akibat bakteri kaliform yang sangat tinggi jika air terserap ke sumur warga atau digunakan beraktivitas. Yang kedua itu kehidupan biota air, terjadinya kematian massal ikan dan organisme air lainnya akibat kehabisan oksigen, serta efek racun mematikan dari sianida dan timbal. Yang ketiga itu kondisi estetika lingkungan, menghilangkan keindahan area sekitar sungai, membuat kawasan menjadi kumuh, serta menurunkan kualitas udara akibat bau busuk menyengat yang mengganggu kenyamanan warga. Baiklah, sekian dari hasil dari tugas ujian UAS dari Ibu Yarnisa. Mungkin sekian, terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.